Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Al-Khawarizmi, yang akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di China. Video pembelajaran ini disusun oleh Muhammad Rizky Nur Rohman, Muhammad Fatuniam, Kausar Abad Zikrullah, dan Danda Fikriansah. Sistem pendidikan di Cina. Cina merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan yang banyak dibicarakan, mulai dari tingkat pendidikan prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sampai universitas. Cina menganut wajib belajar 9 tahun, yang terdiri dari 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah pertama. Untuk masuk ke sekolah menengah spesialisasi atau sekolah menengah kejuruan untuk Indonesia, menerima siswa dari sekolah menengah pertama untuk program 4 tahun. 3 tahun untuk kelas seperti pada umumnya dan 1 tahun untuk kelas khusus. Perguruan tinggi rata-rata selama 4 tahun. Tahun pembelajaran, anak-anak di Cina belajar 5-5,5 hari per minggu. Tahun akademik dibagi menjadi 2 semester, yang terdiri dari 9-5 bulan dimulai pada tanggal 1 September dan Maret. Dengan libur musim panas pada bulan Juli dan Agustus dan libur musim dingin pada bulan Januari dan Februari. Jenjang pendidikan. Sistem pendidikan di Cina terdiri dari sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Sekolah dasar di Cina biasanya berlangsung selama 15 tahun, mulai dari usia 6 tahun hingga usia 21 tahun. Sekolah menengah di Cina terdiri dari sekolah menengah umum dan sekolah menengah kejuruan. Perguruan tinggi di Cina terdiri dari universitas dan institut. Di Cina, sekolah dasar dan sekolah menengah diatur oleh pemerintah daerah, sedangkan perguruan tinggi diatur oleh pemerintah pusat. Sebagian besar sekolah di Cina menerapkan sistem sekolah wajib yang artinya semua anak usia sekolah wajib asrama di sekolah. Pendidikan dasar. Sama seperti di Indonesia, pendidikan dasar di Cina terdiri dari tingkat SD dan SMP. Hanya saja tidak ada ujian khusus, seperti ujian nasional, sebagai syarat kelulusan SD. Meski demikian, setiap siswa harus memiliki prestasi yang menonjol sejak kelas 1 SD hingga kelas 3 SMP untuk dapat masuk ke SMA unggulan yang disediakan oleh pemerintah provinsi. Tenaga pengajar. Sistem pendidikan Cina lebih terbuka. Guru dikelompokkan berdasarkan kualitas. Siswa bebas mengevaluasi kualitas guru secara objektif, mulai dari guru berkompeten sampai guru yang tidak kualifiat. Adapun standar untuk menjadi guru di Cina adalah melalui pendidikan dalam jabatan, in-service training, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh negara. Cina memang menempatkan guru sebagai prioritas dalam sistem pendidikan mereka. Ini terlihat dari komitmen pemerintah dengan ungkapan, kunci keberhasilan pembangunan nasional terletak pada pendidikan dan kunci keberhasilan pendidikan terletak pada guru. Hasil wawancara, beberapa keunikan pendidikan di Cina adalah pendidikan sudah dimulai sejak usia 3 tahun dan pada usia 4-6 sudah mulai belajar berhitung mencapai ribuan, membaca dan menulis. Aktivitas orang Cina sangat padat, begitu juga dengan pendidikannya. Pelajar menghabiskan waktunya seharian di sekolah. Pelajar di Cina mempunyai semangat yang jauh lebih tinggi dibandingkan pelajar di Indonesia. Kesimpulan, manajemen pendidikan di Cina ialah tersentralisasi, mulai dari level pusat, provinsi, kota madya, kabupaten dan termasuk daerah otonomi setingkat kota madya. Pendidikan di Cina terdiri atas 4 sektor yaitu Basic Education, Technical dan Vocational Education, Higher Education dan Adult Education. Di samping itu juga terdapat pendidikan prasekolah yang materinya meliputi permainan, olahraga, kegiatan kelas, observasi, pekerjaan fisik, serta aktivitas sehari-hari.
Saran, dalam sebuah hadis Rasulullah pernah diriwayatkan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Menimbulkan pertanyaan sebegitu istimewakah negara Cina sampai disebut-sebut dalam hadits. Ternyata memang negeri Cina merupakan negara yang sangat memperhatikan kualitas pendidikan masyarakatnya. Semoga dengan informasi ini kita dapat mengambil pelajaran berharga dari sistem pendidikan di Cina sehingga tujuan pendidikan nasional Indonesia dapat terrealisasi. Tentunya kita hanya mengambil yang sesuai dengan pandangan dan karakter bangsa Indonesia. Saran bagi pemerintah dan masyarakat, banyaklah belajar dari negeri Cina.